Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Teten Yanto SHMH selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi online ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Holilah Romdona yang bertugas sebagai moderator dan penyampaian materi pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Nur Rizky Sukmajati, yang kedua Abi Dwi Guna, dan yang terakhir Faujan Imam Firmansyah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indriawi. Selanjutnya muncul kata wawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tangkap indriawi. Wawasan berarti pula cara pandang atau cara melihat. Secara etimologi, kata Nusantara tersusun dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Kata nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata nusa juga mempunyai kesamaan arti kata dengan nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Di sini bisa ditafsirkan bahwa kata nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki pandangan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dalam kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi, seberang atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Selanjutnya, pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Russell 1944-1904 diartikan sebagai ilmu bumi atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Jelen 1864-1922 dan Karl Haushofer 1869-1946 menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama yaitu geopolitik sebagai ilmu, yaitu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, yaitu hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Teori geopolitik. Menurut Friedrich Russell 1844-1904, pokok-pokok teori Russell disebut teori ruang, menyebutkan bahwa A. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup.
Labensarum cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. B. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik, dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. C. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. Menurut Rudolf Gehlen, pokok-pokok teori Gehlen menyebutkan A. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. B. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan keratopolitik atau politik memerintah. C. Negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Dwi Guna dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi. 3. Karl Husserl tahun 1896 dan sampai 1946. Pokok-pokok teori Karl Husserl menyebutkan A. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. B. Kekuasaan imperium daratan dapat mengejar imperium maritim untuk menguasai pengawasan laut. C. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat seperti Jerman dan Italia dan di Asia. D. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. E. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru di kekayaan alam di dunia. F. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruangan hidup. 4. Sir Harford Mackinder tahun 1861 sampai 1947. Pokok teori Sir Harford Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetus wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, Eropa, dan Asia, dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan. Saya akan meneruskan materi berikutnya. Yang kelima, Alfred Sayre-Mahan. Pokok teori tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teori menyatakan barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan tanda kutip. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Berikutnya yang keenam, William Mitchell Albert Seversky, Julio Douhet, dan John Frederick Carlos Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. 7. Nicholas J. Speechman. Pokok teori Speechman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara.
Kemudian slide yang terakhir, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Sebagai geopolitik Indonesia keluar, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Selain itu, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Kedua, sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.